Kalau saya sih berharap jangan Anies, Ahok lah. Kenapa? Hah? Kenapa jangan Anies? Karena Ahok kader PDI Perjuangan, sementara Anies bukan. Jelas toh? Toh welo-welo. Iya, jadi Kodari ini takut banget sih sama Anies. Nggak takut. Takut Anda kelihatan bener Mana takut. ada pemenang takut? Gua takut. Ini data historis. Ini kelihatan. Awalnya Anies menang, Weh, tapi Anda kemudian itu jadi kalah. takut kalau Anies nyalon. Itu Oh, nggak kenapa sih takut, heran? maju aja. Kita Kan, bertanding yang saya aja. bantah ini begini. Anda kan sudah Beliau 12 partai mengatakan politik. bahwa Anies ini akan Kok kenapa sih Anda jadi orang kalah. sudah Tondo-tondonya presiden, kalah. sudah wakil Tondo-tondonya presiden, kalah. sudah menteri-menteri, sudah apa penakut dia ini orang Nggak heran takut. saya. Oke. Kepada Mengoreksi Anies data. Insya Allah saya siap ke Kediri. Nah, karena selama ini terhalangi nggak bisa masuk ke Kediri, Pak. Sekarang penghalangnya sudah nggak ada itu. Jadi alhamdulillah bisa sampai dan ternyata jumpa melampaui Kediri. Ini dari mana-mana hadir di sini ya. Dina dan tercatat sebagai rektor termuda di Indonesia pada usia 38 tahun. Saya usia segini belum pernah jadi rektor. Iya, kemudian juga beliau mencanangkan gerakan Indonesia Mengajar yang merekrut, melatih dan mengirim generasi muda terbaik bangsa ke berbagai daerah di Indonesia untuk mengabdi sebagai pengajar muda di SD dan masyarakat selama 1 tahun. Gerakan Indonesia Mengajar juga sebagai gerakan untuk mengajak masyarakat berperan aktif mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai wujud upaya melunasi janji kemerdekaan. Dan di tahun 2010 mendapat penghargaan internasional mulai dari majalah Foresight Jepang, Lembaga International Policy Studies, dan Royal Islamic Studies Center yang menjadikannya masuk dalam 500 muslim paling berpengaruh di dunia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia di periode 2014-2016 dan saat memimpin Kementerian Pendidikan, Pak Anies merombak organisasi di lingkup Kementerian Pendidikan seperti Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dipisahkan dan digabung dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Pada tahun 2017 terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta menjabat sampai tahun 2022. Dan tentu masih banyak kiprah dan prestasi beliau yang terlalu panjang untuk kita sampaikan di sini. Dan saat ini beliau sudah ada bersama kita. Baik, kita sambut Bapak Anies Rashid Baswedan, SE, MPP, PhD. Boleh kita beri aplaus untuk Bapak Anies. Kami persilahkan, monggo Pak Anies. Allahu Akbar. Takbir. Ya. Ini memang aslinya. Bukan fotokopian ini, Pak. Wah, Kediri ini luar biasa, Pak. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para guru, para habaib yang kami muliakan, yang kami teladani, yang menjadi rujukan kami semua. Wabil khusus hadir bersama kita Kiai Zamzani Mahrus yang tadi memimpin doa, Gus Fahmi, Gus Nafik, Ustadz Rahmat, Ustadz Andri Kurniawan, Ustadz Abdullah Adlan, Ustadz Ahmad Mustain, dan masih banyak lagi mungkin yang tidak tersebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Semoga para junjungan kita, panutan kita diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan dalam seluruh kegiatan dakwahnya. Yang kami hormati Neng Eva Munif yang sudah menginisiasi acara ini. Tepuk tangan untuk Neng Eva. Terima kasih. Memang seperti dibilang tadi, Neng Eva waktu itu kita silaturahmi di rumah. Itu sebelum puasa atau puasa ya? Pas puasa ya? Sebelum puasa kalau nggak salah. Sebelum puasa, Neng Eva itu bilang, kita kalau bikin halal bihalal di Kediri gimana Pak? Bismillah, siap. Insya Allah saya siap ke Kediri. Nah, karena selama ini terhalangi nggak bisa masuk Kediri, Pak. Sekarang penghalangnya sudah nggak ada itu.
Jadi alhamdulillah bisa sampai dan ternyata jumpa melampaui Kediri. Ini dari mana-mana hadir di sini ya. Ada dari mana? Tulungagung, Ngawi, Nganjuk, Lamongan, Madiun, Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Bangil, Pasuruan. Wah sudah, kalau ini nanti absen wilayah Jawa Timur nanti. Tapi kumpul semua di sini. Dan alhamdulillah hadir juga bersama kita Laksamana Penabaran Jenderal Henry. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Profesor Misranto, terima kasih mengkhususkan hadir. Dan ada begitu banyak tamu-tamu kehormatan, ibu-ibu, poroning, poronyai, terima kasih. Dan ruangan ini memang terasa hangat. Iya, ini kehangatan yang membawa berkah. Kalau kita bahagia, suasana apapun terasa nyaman. Ya, kalau niatnya baik, berkumpul bersama orang baik, dalam jalan kebaikan, insya Allah keberkahan mengiringi kita semua. Jadi saya cerita sedikit tadi malam, kami tiba di sini sekitar jam 11. Kira-kira 11 malam, terus begitu sampai diberitahu kalau di sini harus makan, nah itu, pecel. Pecel apa? Lupa, nah itu, jadi kami makan menjelang tengah malam. Pecel, lupa. Alhamdulillah pecelnya memang enak sekali Pak. Enak sekali. Jadi tadi malam merasakan pecel khas Kediri, pagi bangun itu lebih seger. Apalagi ketika pagi tadi ketemu dengan beberapa teman-teman pegiat di kota Kediri, lalu sekarang halal bihalal. Tadi saya pas datang diarahkan pintu masuk ada 2. Saya bilang diatur lewat belakang rupanya biar ketemu dulu semuanya. Lah taunya luar biasa semangat yang ada di tempat ini. Masya Allah. Saya juga bersyukur ibu bapak bisa silaturahmi halal bihalal. Ini memang Idul Fitri di kita ini khas yang tidak ditemukan di dimanapun juga. Pasti ibu bapak pernah melihat. Coba kalau Idul Fitri di Mekah, selesai sholat id gimana? Di Madinah, selesai? Selesai. Id Mubarak, alaina alaikum, selesai. Tapi kalau di sini, apa yang terjadi? 1 bulan kita kembali ke nol kepada semuanya, betul tidak? Yang kemarin susah untuk nelpon, nah ini kesempatan nelpon. Yang susah untuk WA, ah ini kesempatan WA. Yang sulit salaman, ah ini bisa salaman. Ini ada satu periode di mana kita kembali, kalau pom bensin itu ke titik 0, 00, 00. Dan ini Bapak Ibu sekalian, kekayaan budaya yang membuat perasaan persatuan, perasaan kebersamaan terawat secara berkala. Secara berkala. Sebuah inisiatif yang luar biasa. Walaupun kata halal bihalal, kalau dicari bahasa Arabnya juga susah ketemunya Bapak Ibu. Tapi kan begini Bapak Ibu, apakah ada bahasa yang benar dan baik? Bahasa itu kesepakatan. Ya, bahasa itu kesepakatan. Kesepakatan. Ini namanya kemeja. Ini kesepakatan kemeja. Ini namanya celana. Itu kesepakatan. Kalau dulu nenek moyang kita terbalik sepakatnya. Ini namanya kemeja, ini namanya celana, ya jadi. Bahasa itu kesepakatan. Kalau disepakati jadilah bahasa. Makanya dulu saya pernah usul, yuk bahasa Indonesia itu diperkaya kata-katanya. Menggunakan apa? Bahasa daerah. Karena bahasa daerah sering lebih kaya daripada bahasa Indonesia. Ayo Bapak Ibu, kalau mau bilang bahasa Indonesianya unyeng-unyeng apa? Ayo coba. Ketemu nggak bahasa Indonesianya unyeng-unyeng?
Enggak ketemu. Iya. Lain ubun-ubun. Ayo unyeng-unyeng kok. Masa kita mau pusaran rambut? Nah, nggak bisa. Nah, jadi misalnya kekayaan bahasa Indonesia kita harus lebih kaya. Bahasa Indonesia itu punya sekitar 150.000 kosakata sekarang. Bahasa Inggris 1 juta. Terus nambah. Bahasa Arab 12,7 juta. Wih, berarti kekayaan bahasa itu membuat kita bisa menjelaskan banyak hal. Jadi kembali kepada kata halal bihalal, kita menyumbang ke bahasa Arab dari Indonesia. Istilah untuk saling memaafkan. Dan ini adalah sekarang kita mau bilang, mau kemana? HBH, udah langsung tahu. Halal bihalal. Nah, jadi momen ini, karena ini juga momen halal bihalal, izinkan saya memulai dengan menyampaikan selamat Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah. Saya nih, salah kata, salah tindakan, undangan yang tak terpenuhi, jabat tangan yang tak terjangkau, senyuman yang tak terjawab. Mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan. Insya Allah kita kembali ke fitrah di bulan Syawal ini. Dan mudah-mudahan puasa kita kemarin membawa kita kepada derajat ketakwaan yang lebih tinggi. Dan kita mendapatkan fitrah di akhir bulan suci Ramadan kemarin, seluruh amal ibadah kita diterima dan dilipat gandakan pahalanya. Jadi saya bersyukur sekali bisa sawalan walaupun sudah lewat bulan. Tapi sawalan boleh-boleh aja ya Pak, sawalan. Nah, saya bersyukur bisa datang bersama di sini, apalagi kita semua dalam suasana penuh semangat. Ini memang barisan kita ini unik Bapak Ibu. Apapun hasil pilpres, semangat jalan terus. Iya toh? Iya. Dan ini harus kita jaga. Kenapa? Karena kita menginginkan Indonesia yang lebih baik. Indonesia yang lebih baik itu harus diperjuangkannya terus-menerus. Terus-menerus. Ketika ada masa di mana ada perhelatan demokrasi, maka kita partisipasi lewat perhelatan demokrasi. Perhelatan demokrasinya selesai, kita partisipasi lewat semua kegiatan yang ada di sekitar kita. Jadilah pendorong perubahan untuk kebaikan di tempat kita masing-masing. Terus, jangan berhenti Bapak Ibu. Karena tujuan kita adalah membuat Indonesia lebih adil. Indonesia yang lebih makmur. Dan kita ingin Indonesia yang memiliki moral yang baik. Memiliki integritas yang tinggi. Pemerintahan yang terpercaya, masyarakat yang saling mempercayai, itu yang harus kita bangun. Karena kita ingin saling mempercayai, jangan ada saling membohongi. Kita harus, karena inilah yang menjadi modal utama. Bapak sekalian, di bangsa-bangsa yang tingkat kepercayaan antar masyarakatnya tinggi, di sana terjadi kemajuan. Tapi di tingkat kepercayaan rendah, di situ terjadi kemunduran. Karena itulah kenapa marilah kita jaga. Menjaganya apa? Konsistensi. Konsistensi itu akan menjaga kepercayaan. Kalau ada inkonsistensi, dia mencederai kalau mencederai kepercayaan, maka kepercayaan akan menurun. Nah, sementara kita tahu itu syarat untuk bisa maju ke depan. Jadi tantangan yang kita hadapi hari ini, terus sekalian menjaga kepercayaan. Sekarang kondisi ekonomi sedang penuh tantangan. Ibu-ibu, gimana harga-harga sekarang? Bapak-bapak, lapangan pekerjaan bagaimana sekarang? Nah, yang bapak-bapak merasakan lapangan pekerjaan, ibu-ibu merasakan harga kebutuhan pokok. Ini tantangan kita. Bukan persoalan yang sederhana, tapi kita semua ibu sekalian harus di tempat kita masing-masing cari cara bagaimana kita bisa menggerakkan perekonomian di wilayah kita masing-masing. Karena itu inisiatif-inisiatif banyak yang bisa dikerjakan di tingkat mikro itu didorong. Mudah-mudahan ini sesama pejuang yang punya usaha saling dukung. Kalau tahu temannya punya usaha, maka bantu untuk promosi. Kita dorong itu. Kalau kita membantu di tingkat mikro, insya Allah efeknya akan membesar, akan menguat.
Lalu, Bapak sekalian yang kami hormati, kita juga merasakan bahwa tantangan dunia pendidikan juga makin besar. Biaya pendidikan makin murah atau makin mahal? Tadi pagi saya sempat diskusi dengan salah seorang dosen, dekan, yang beliau menceritakan jumlah mahasiswa yang mengajukan banding atas UKT, jumlahnya meningkat banyak. Banding UKT itu gini maksudnya, tidak mampu membayar UKT, alasannya orang tua mengalami PHK. Nah jumlahnya makin banyak, beban di kampus makin tinggi. Ini situasi yang tidak mudah. Itulah sebabnya kenapa dari dulu kita selalu bilang alokasi anggaran pendidikan itu harus ditambah. Pendidikan jangan dipandang sebagai biaya, pendidikan itu dipandang sebagai investasi. Kalau dipandang sebagai investasi kita nggak khawatir, toh nanti akan terima kembalian. Kalau dipandang sebagai biaya pasti mau dikurangi, sama-sama pengeluaran. Ini tantangan-tantangan yang kita hadapi sekarang. Jadi mudah-mudahan ini semua kita bisa lewati. Lalu bagaimana dengan kita ke depan? Bapak sekalian, kami berharap silaturahmi Bapak Ibu jangan putus. Ya, WA grupnya nggak usah bubar. Tetap kumpul terus, tukar informasi, tukar gagasan, silaturahmi dijaga terus. Sambil kita mendorong kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif di banyak tempat. Dan saya pun begitu, saya banyak keliling Ibu-Ibu, Bapak. Alhamdulillah hari ini Kediri, besok nanti ada acara di Surabaya, nanti pekan depan juga ada acara tempat lain. Silaturahmi kita jalan terus. Saya sampaikan waktu itu, di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan kita terus bekerja untuk kebaikan bagi rakyat Indonesia. Dan kita yakin apa yang terjadi selalu atas izin Allah. Tidak ada yang terjadi tanpa izin Allah. Jatuhnya jarum saja atas izin. Jadi kita yakin bahwa hari ini kita sedang menjalani sebuah proses pembelajaran. Insya Allah nanti kita akan dapat hikmahnya. Tapi Ibu Bapak, para kiai, para alim ulama yang kami hormati, hikmah itu tidak pernah datang kemarin. Hikmah itu selalu datangnya besok. Yang bisa baca hikmah sebelum kejadian itu cuma Nabi Khidir. Kalau Nabi Khidir itu sudah lihat hikmah sebelum kejadian. Lah kita ini rombongannya Nabi Musa, Bapak Ibu. Harus kejadian dulu baru paham. Paham. Kalau Nabi Khidir tidak perlu. Nabi Khidir belum kejadian sudah tahu. Nah kita ini rombongan Nabi Musa. Jadi sekarang kita jalani ini semua dengan keikhlasan. Insya Allah keikhlasan itu akan mengantarkan kita menjemput hikmah kebaikan bagi bangsa Indonesia nantinya. Yang penting kita jaga sama-sama sifat-sifat amanah, istiqomah. Karena itu yang nanti akan bisa menjadi pengikat di antara kita dalam perjuangan yang amat panjang. Ibu Bapak sekalian, kita bersyukur bahwa semangat itu hidup terus. Dan semangat hidup terus ini, Bapak sekalian, saya cerita sedikit nih, mumpung ketemu. 2 tahun, saya 1,5 tahun ya, jadi kalau sekarang udah jadi 2 tahun. 2023, 2024 itu tahun paling banyak jabat tangan seumur hidup saya. Salaman paling banyak itu masa itu. Dan tidak ada salaman yang basa-basi, nggak ada. Salaman itu salaman yang sesungguhnya, nggak ada. Tidak ada pelukan basa-basi, nggak ada. Yang ada itu pelukan yang sepenuh hati. Betul tidak? Itu betul. Ibu Bapak sekalian, kemanapun. Itulah sebabnya saya selalu merasa punya tanggung jawab moral. Karena yang bekerja bersama kita kemarin adalah pribadi-pribadi kita demi kebaikan untuk negeri kita. Tidak berpikir tentang apa yang didapat untuk dirinya. Saya ini ya Bapak sekalian, satu ketika dapat undangan pernikahan. Saya datang pernikahan itu. Lalu setelah selesai pernikahan, saya cuma diberitahu, Pak, ini yang mengundang ini beliau dulu aktif membantu, ya saya datang. Selesai datang pernikahan, lagi salaman, baru saya sadar, wah ternyata ibu tuh gitu. Ibu, kenapa? Turun saya diingatkan, Pak,
Ini beliau itu tidak pernah bilang, Pak. Itu nyumbang lebih dari 30 bis untuk orang berangkat ke JIS. Tidak pernah cerita, tidak pernah bilang. Dari mana-mana berangkat. Nanti saya ketemu, dan ini Bu sekalian, saya ketemu dengan satu keluarga, papasan, bukan ketemuan, papasan. Pas papasan itu, temannya cerita, Pak Anies, ini beliau ini, nyetak ribuan kaos pas Pilpres kemarin. Nggak pernah cerita. Itu sebabnya, Ibu sekalian, saya selalu sampaikan ini adalah tanggung jawab moral yang tidak kecil untuk kita berjuang terus bersama-sama. Dan itu artinya menjaga kepercayaan. Ini yang insya Allah kita jaga sama-sama. Dan dalam perjalanan kemarin, perjuangan itu paling banyak ketemu dengan aspirasi nomor 1, pendidikan. Wah udah. Saya pernah Bu di Lampung, Pak. Ada ibu-ibu, itu saya di panggung ini, celana saya itu tarik-tarik terus, Pak. Kan kalau ditarik-tarik takut ngelotrok, Pak. Tarik-tarik gitu. Lagi. Ibu apa ini? Terus ibu itu bilang ke saya, ini memberi kertas, ada tulisannya. Bukan gini, saya bilang, anak saya pintar Pak, tapi saya nggak ada beasiswa. Ibu tulis namanya, terus nomor HP-nya. Dia tulis nama, nomor HP. Dah, saya kantongin. Karena saya biasa gitu, tulis saya kantongin, nanti biar dihubungi. Sudah selesai acara, itu kan pulang itu susuan, misalnya. Susuan desak-desakan, sampai ke mobil. Pas sampai depan pintu mobil, lah kok ibu itulah di depan pintu lagi? Bolah, Bu, kan tadi sudah. Iya Pak, tadi saya nulis di kertas, takut nanti ketelingsut. Saya tulis lagi pakai kardus. Masya Allah. Jadi ditulis pakai kardus, nomor namanya, nomornya, sama nama anaknya. Pesannya cuma satu, anak saya pintar, tapi tidak punya biaya, tolong siapkan program beasiswa. Sama, saya ke Parepare, bertemu yang sama. Ibu Bapak, saya bisa ceritakan banyak tempat cerita yang sama soal bagaimana kita menginginkan agar beban biaya pendidikan itu dikurangi. Dan yang banyak datang siapa? Ibu. Dan ini sekalian, satu tanggung jawab yang tidak kecil. Tapi juga saya ketemu dengan semangat yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu itu sudah suasananya suasana perjuangan, tangan Bapak dan tangan Ibu tidak bisa dibedakan kekuatannya. Itu sama-sama kenceng. Jadi saya selalu membayangkan ini cermin dari antusiasme. Mudah-mudahan semua keikhlasan kita dicatat sebagai amal soleh kita semua. Dan semoga ini mengantarkan kita nantinya kepada perubahan Indonesia yang lebih baik. Jadi ini adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Walaupun juga seringkali kita merasakan Bapak Ibu, kalau pas lagi acara gini kan pengen foto-foto. Saya juga pengen foto-foto Bapak Ibu. Nah, tapi foto-foto itu juga meninggalkan fenomena menarik Bapak. Saya sering kalau selesai acara itu rebutan foto Bu. Berangkatnya bareng-bareng, tapi pas mau foto kompetisi satu sama lain. Pokoknya yang penting saya dapat foto. Itu kalau sudah desak-desakan foto-foto itu luar biasa Bu. Jepit, dorong, lupa teman, lupa istri, lupa suami gitu. Udah pokoknya yang penting dapat foto. Nah, yang unik Bu, pas lagi begitu, biasanya itu ada begini. Udah, Pak Anies capek. Bagaimana teman ya, kalau kita melihat bagaimana Kodari ini ya, sebenarnya sudah terlalu lama Kodari ini terlihat takut dan khawatir ketika Anies Baswedan ini maju di Pilpres, kemudian maju di Pilkada teman-teman ya. Ketakutan Kodari ini seolah-olah mengisyaratkan bahwa Pak Anies ini menjadi ancaman bagi mereka ya. Ya jelas saja ya, karena Pak Anies Baswedan ini kan orang yang bersih, orang yang luar biasa, orang yang sangat membuat suatu perubahan ya, gagasan perubahan ya, untuk membasmi orang-orang yang koruptor dan sebagainya teman-teman. Kita yakin bahwa walaupun saat ini Anies Baswedan bukan siapa-siapa, suatu saat nanti Pak Anies akan menjadi pemimpin di negeri kita. Bagaimana menurut kalian?